Otoritas Los Angeles memberlakukan jam malam imbas dari unjuk rasa menolak kebijakan imigrasi dari Presiden Donald Trump yang masih berlangsung. Polisi mengencarkan patroli di jalan-jalan Los Angeles dan juga lewat udara dengan helikopter. Tugas dengan perlengkapan anti huru-hara juga disiagakan. Pasalnya, unjuk rasa sempat diwarnai penjarahan dan vandalisme. Sejumlah toko dan restoran dirusak dan dirampok. Para pengelola tempat usaha harus memasang pengaman tambahan sebagai antisipasi. Bagaimana kelanjutannya? Kepolisian Los Angeles atau LAPD melaporkan adanya penjarahan dan vandalisme terhadap sejumlah toko di pusat kota Los Angeles yang terjadi pada Selasa 10 Juni 2025. Dari rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat penjarahan terjadi di gerai Apple, Adidas, hingga Gucci. Tak hanya itu, penjara juga melakukan vandalisme seperti merusak toko dan mencoret kaca dan dinding dengan grafiti. LAPD melaporkan sedikitnya 23 toko mengalami penjarahan. Polisi telah menangkap 14 orang yang diduga terkait aksi ini. Menanggapi hal ini, Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, dalam konferensi pers Rabu 11 Juni 2025 memberlakukan jam malam di pusat kota Los Angeles. Jam malam akan berlaku mulai pukul 20.00 malam waktu setempat hingga pukul 06.00 pagi esok harinya. Pembatasan ini bakal berlaku selama beberapa hari. Menurut Bass, kebijakan ini diperlukan untuk menenangkan situasi dan mencegah aksi-aksi penjarahan di pertokoan. Let me just say that a curfew has been in consideration for several days, but clearly after the violence that took place last night, 23 businesses looted, and just the extensive, widespread nature of the vandalism, we reached a tipping point and declared a state of emergency and called for the curfew. Unjuk rasa menentang kebijakan imigrasi pemerintah Amerika Serikat di negara bagian California ini pun terus meluas. Bahkan terbaru unjuk rasa yang berujung kerusuhan juga terjadi di San Francisco. Lantas apa sebenarnya yang menjadi pemicu unjuk rasa yang berujung kerusuhan ini? Unjuk rasa di San Francisco merupakan buntut dari demonstrasi yang berubah rusuh di Los Angeles. Sejak Jumat 6 Juni 2025, Badan Imigrasi dan Cukai AS atau ICE menggerebek dan menahan imigrasi di Los Angeles. Dilaporkan ICE telah menangkap 118 orang atas dugaan pelanggaran imigrasi. Warga Los Angeles menentang aksi yang meresahkan itu. Aksi protes pertama pecah pada Jumat 6 Juni malam di sekitar gedung federal di pusat kota Los Angeles. Awalnya berlangsung damai, demonstrasi itu berubah menjadi ricuh. Menanggapi situasi yang kian memanas, Presiden AS Donald Trump memerintahkan pengerahan 2.000 personel Garda Nasional ke Los Angeles. Langkah ini disebut sebagai bagian dari dukungan terhadap operasi ICE. Ia juga menuduh para demonstran sebagai penghasut yang dibayar serta melarang penggunaan masker dalam aksi unjuk rasa. Aksi ini pun meluas ke San Francisco. AFP pada Senin 9 Juni melaporkan kepolisian kota San Francisco menangkap 60 pengunjuk rasa pada Minggu malam. Para pengunjuk rasa dan polisi berkelahi secara fisik di jalanan pusat kota San Francisco. Menurut Departemen Kepolisian San Francisco, setidaknya 2 polisi terluka dan kendaraan angkutan umum rusak. Melihat ke belakang, pengusiran jutaan imigran ilegal ini merupakan bagian dari janji kampanye Donald Trump yang disampaikan pada November tahun lalu. Saat itu Trump berjanji akan mengerahkan militer untuk mendeportasi jutaan imigran yang tidak berdokumen resmi. Untuk bisa mengerahkan militer, Trump akan mengumumkan keadaan darurat nasional terkait keamanan perbatasan. Saat ini diperkirakan 11 juta orang tinggal di AS secara ilegal. Rencana deportasi Trump ini dikhawatirkan akan berdampak langsung pada 20 juta keluarga. Di mata Trump, imigran ilegal menginvasi AS dan membunuh warga AS. Saat kampanye, Trump berulang kali mencela imigran ilegal dan menghasut para pendukungnya bahwa para imigran telah meracuni darah AS. Within the span of a few decades, Los Angeles has gone from being one of the cleanest, safest, and most beautiful cities on earth to being a trash heap with entire neighborhoods under the control of transnational gangs and criminal networks. It's horrible what's happened so quickly. As the entire world can now see, uncontrolled migration leads to chaos, dysfunction, and disorder. And you know what? They have it in Europe too. It's happening in many of the countries of Europe. They don't like it when I say it, but I'll say it loudly and clearly. They better do something before it's too late. Very simply, we will liberate Los Angeles and make it free, clean, and safe again. It's happening very quickly. Unjuk rasa yang berujung kerusuhan di Los Angeles dan San Francisco ini mencerminkan eskalasi ketegangan seputar kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump yang semakin ketat. Pertanyaannya, apakah langkah-langkah keras yang diambil pemerintah AS benar-benar efektif dalam mengatasi masalah imigrasi atau justru memperparah polarisasi dan konflik di masyarakat?
Bagaimana menurut sahabat Kompas?